Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, kita terlebih dahulu dibekali firman Tuhan yang menjadi pembimbing kekuatan di dalam perjalanan hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi atas anugerah Tuhan yang senantiasa baru di dalam kehidupan kami. Engkau membangunkan kami pada pagi hari ini. Engkau memberkati kami sepanjang satu malam hari ini, sehingga kami memperoleh kesehatan dan kekuatan yang baru pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu. Biarlah Tuhan melalui anugerah-Mu, kekuatan baru, nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk mempergunakan waktu dan berkat-berkat Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Sebelum kami mengawali aktivitas kami sepanjang satu hari ini dan seterusnya, kami mau disapa oleh firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam perjalanan hidup kami. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkan Engkau. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023 yang tertulis pada Kitab Mazmur pasal 139 ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, penulis Mazmur pasal ke-139 ini adalah Raja Daud. Nats untuk kita adalah pemazmur Daud. Dia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan yang menyelidiki hati dan pikirannya. Dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyelidiki hati dan pikirannya. Dan doa Mazmur Daud pada pasal 139 ini merupakan permohonannya secara terbuka kepada Tuhan. Artinya, di dalam doa permohonan Raja Daud kepada Tuhan, dia datang untuk menyerahkan hidupnya sepenuhnya ke hadapan Tuhan. Jiwanya terbuka kepada Tuhan. Jiwa Daud terbuka dan jujur kepada Tuhan, supaya Tuhan menyelidiki dan menyatakan segala perkara. Dia mau Tuhan menyelidiki hati dan pikirannya dan menyatakan segala perkara, supaya Tuhan singkapkan segala yang terselubung. Itu yang dirindukan oleh Raja Daud. Dia memberi hidupnya diselidiki oleh Tuhan, supaya Tuhan menyatakan segala perkara dan supaya Tuhan menyingkapkan segala yang terselubung. Apabila Tuhan sudah menyingkapkan segala yang terselubung di dalam hidup kita secara pribadi, melalui nats ini diri Daud secara pribadi, supaya Tuhan menyingkapkan segala yang terselubung. Dia rindu supaya Tuhan yang melayakkan dia di hadapannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, di dalam doa permohonannya kepada Tuhan, itulah
yang diinginkan oleh Raja Daud. Karena sebagai manusia, Raja Daud juga adalah manusia biasa seperti kita yang penuh dengan ketidakberdayaan, keterbatasan, dan karena keterbatasan kita sebagai manusia dan pribadi Daud saat itu, tidak ada seorang pun manusia yang mampu menyelami pikiran dan jalan Tuhan Allah. Karena hanya Tuhan Allah lah satu-satunya yang maha tahu pribadi manusia itu, baik luar, baik dalam. Itulah kemahakuasaan Tuhan Allah. Dia adalah Tuhan Allah yang maha tahu. Dan bahkan tidak ada seorang pun, bahkan siapapun yang mengetahui pergumulan kita pribadi lepas pribadi. Yang tahu adalah satu-satunya hanya Tuhan Allah. Dialah satu-satunya Tuhan Allah yang maha tahu. Tuhan Allah kita maha tahu baik kita ketika kita duduk, ketika kita berdiri, ketika kita berjalan, ketika kita berbaring, bahkan perkataan-perkataan yang belum terucap juga, Dia sungguh maha tahu. Itulah Tuhan Allah kita. Oleh karena itulah Raja Daud, dia secara terbuka dan jujur di hadapan Tuhan yang maha tahu, dia berkata kepada Tuhan melalui nats pada pagi hari ini, "Selidikilah aku, ya Allah, kenalilah hatiku." Artinya dia tidak mau membersihkan dirinya. Dia tidak mau menganggap dirinya sudah benar di hadapan Tuhan, sudah sempurna di hadapan Tuhan. Tapi dia mau supaya Allah menyelidiki hatinya dan mengenal hatinya, supaya Tuhan membaharui dia, supaya Tuhan yang menunjukkan jalan kepadanya, jalan mana yang harus dia jalani. Bahkan dia mengatakan lagi, "Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku." Mengapa dia berkata, "Kenallah pikiran-pikiranku"? Dia tidak mau pikirannya sebagai manusia yang terbatas adalah pikiran Allah. Karena Daud sungguh mengenal Allah yang maha kuasa dan maha tahu, rancangan dan pikiran manusia bukanlah rancangan dan pikiran Tuhan Allah, tetapi rancangan dan jalan pikiran Allah itulah yang harus kita ikuti menjadi jalan kebenaran, jalan kehidupan di dalam perjalanan hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pemahaman kita akan kemahatauan Allah, kita juga dibimbing, diajari oleh firman Tuhan agar kita di dalam perjalanan hidup kita hati-hati untuk melangkahkan kaki kita. Kita melangkah sesuai dengan jalan Tuhan, didahului oleh Tuhan. Kita biarkan Tuhan ada di depan kita, mendahului langkah kita, dan kita ikut Dia jalan mana yang harus kita jalani. Karena Tuhan juga sungguh mengenal kita, siapa kita. Bahkan Tuhan mengenal kita bukan kita sejak lahir ke tengah-tengah dunia ini, bahkan sejak dikandung badan, sejak kita di dalam kandungan ibu kita, Dia juga sudah mengenal siapa kita. Dan oleh karena itu Ia sudah tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan Dia juga maha tahu ketika kita memikirkan suatu masalah. Karena Dia tahu Dia lebih besar dari masalah dan problema yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita. Dan Tuhan dapat menangani bagian yang terberat sekalipun yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita. Dan kita yakin dan percaya
penuh pengharapan, Dia akan memberi kita jalan kelepasan agar kita mampu menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan, mari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dan memohon kepada Tuhan Allah agar Ia senantiasa membawa kita dan mengarahkan kita kepada jalan kebenarannya dan mengarah kepada hidup yang kekal. Bahkan Ia menegur kita ketika kita mulai membelok dari jalan kebenarannya. Semuanya itu dapat kita hidupi dan kita imani ketika setiap saat kita berdoa, membaca firman Tuhan dan merenungkannya, baik kita saat teduh setiap pagi. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, disitulah roh Tuhan menggerakkan hati dan pikiran kita, sehingga kita diterangi, hati kita diterangi jalan mana yang harus kita jalani dan mana kehendak Tuhan yang tidak berkenan di hadapannya yang harus kita jauhi, dan apa yang diinginkan Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan. Roh Tuhan yang menggerakkan hati kita, karena Ia adalah Tuhan yang selalu melawat umatnya. Dia Tuhan yang selalu menyelidiki kita, anak-anaknya. Kita adalah anak-anak yang sungguh-sungguh dikasihi oleh Tuhan. Dia sungguh mengenal kita, dan satu pengharapan yang harus kita imani adalah Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita sendirian, tetapi Dia selalu beserta dengan kita. Oleh karena itu, Dia adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita, tetapi Dia adalah Tuhan Allah yang selalu menolong kita, selalu menuntun kita berjalan di dalam kasih setianya. Kita harus yakin dan percaya kasih dan rahmat Tuhan tidak pernah habis. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat Tuhan. Itulah yang perlu kita imani, pengharapan yang seperti itu yang perlu kita imani, bahwa kasih karunia Tuhan sungguh melimpah di dalam perjalanan hidup kita, dan Dia selalu merancang kehidupan yang indah dan baik untuk kita, anak-anak yang sungguh-sungguh Dia kasihi. Oleh karena itu, di dalam perjalanan hidup kita, jangan kita berjalan seorang diri dan mengandalkan pengetahuan kita sendiri, tetapi mari kita mempercayakan sepenuhnya dan ketergantungan sepenuhnya hanya kepada Tuhan Allah di dalam perjalanan hidup kita. Tuhan memberi kita kekuatan, mari kita mohon kepadanya agar Tuhan memberi kita kekuatan melalui rohnya, agar melalui firman yang kita dengarkan pada pagi hari ini memberi kekuatan dan membekali kita di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Kami mau Tuhan dan memohon kepadamu, penuhi dan curahkan roh-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan ya Tuhan untuk mengerti, menghayati isi firman-Mu dan melakukan apa yang Engkau kehendaki dan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Dan kami juga dimampukan untuk menjauhi yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang menjadi larangan-larangan Tuhan, yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Tetapi tuntun kami berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan tunjukkan bagi kami.
Bapa di dalam surga, kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan-Mu. Saat kami melakukan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, biarlah Tuhan yang terlibat di dalamnya, yang campur tangan, agar melalui campur tangan Tuhan di dalam setiap rencana kami dan apa yang kami kerjakan, semuanya itu Engkau berkati dan kiranya berkenan di hadapan-Mu. Sinari hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan, jikalau ada yang kurang sehat, biarlah Tuhan yang menjamah tubuh mereka dengan jemahan tangan-Mu yang penuh kuasa, agar dapat pulih, sembuh, dan bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah rumah-Mu yang kudus. Bapa di surga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Kami mohon ampun akan dosa dan salah kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terimalah doa kami yang kami panjatkan dalam satu nama, anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati.